Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Febri, dan NIM 23 Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai siklo tiga fasa pada sumber tekanan AC tiga fasa di sisi kiri. Ini adalah sumber tekanan input. Terdapat tiga sumber tekanan sinusoidal AC yang mewakili fasa R, S, dan T. Nilai yang tertara yaitu 50 adalah frekuensi dalam Hertz, 230 adalah tekanan RMS, fasa ke netral dalam volt. Ini adalah tekanan VRSM fasa ke fasa, maka VLL sebesar 220 volt. Biasanya untuk sistem 220 volt di Indonesia, misalnya terdapat 0, derajat, 0 derajat, 120 derajat, hingga 240 derajat adalah pergeseran fasa antar fasa. Fasa R atau memiliki sudut 0 derajat, S sebesar 120 derajat, dan T sebesar 240 derajat. Selanjutnya terminal kiri bawah yang terhubung ke tanah ground menunjukkan bahwa rangkaian ini adalah sistem AC tiga fasa yang berhubungan bintang Y dengan netral direct. Terdapat simbol voltmeter dan ampere untuk mengukur tegangan dan arus fasa tersebut. Hmm. Selanjutnya adalah terdiri dari 6 testor. Yang pertama T1 hingga T6 yang terhubung dalam konfigurasi jembatan. SCR ada 6 buah yang disusun menjadi dua kelompok. Kelompok kodata bersama yaitu kaki atas. Tiga testor atau katoda terhubung ke terminal positif beban. Untuk yang selanjutnya, anoda terhubung ke terminal negatif beban. Testor berfungsi seperti dioda, tetapi memiliki gerbang atau gate yang memungkinkan kita mengontrol kapan saja memulai mengantarkan arus. Tiga testor bagian atas atau anodanya terhubung ke sumber, menyalurkan arus positif ke beban. Tiga testor bawah atau katodanya terhubung ke sumber, menyalurkan arus balik atau negatif dari beban. Pada satu waktu harus ada testor dari kelompok atas dan satu kelompok dari bawah yang menyala atau on untuk mengalihkan arus dari satu fasa ke fasa lainnya melalui beban. Maka hidup penyalaan di dekat testor, contoh ada 300 ada 30, 60 atau 210, 240 menunjukkan rentang sudut di mana testor tersebut tersulut atau tergrade. Contohnya 300, 30, 60 menunjukkan akan mulai menyala pada sudut 30 derajat dan seterusnya mengantarkan hingga sudut 60 derajat atau hingga harus nol tergantung beban. Sudut 30 di sini kemungkinan adalah sudut penyalaan yang diset tester tersebut. Selanjutnya beban DC yaitu resistor di mana rangkaian V out melihat memiliki beban murni resistansi yang diwakili oleh simbol resistor. Tekanan output atau DC, tekanan DC yang dihasilkan akan muncul ketika di kedua terminal resistor. Terdapat voltmeter mengukur tekanan output rata-rata atau VDC. Terdapat ampere A yang mengukur arus output. Prinsip kerja rangkaian ini sendiri yaitu mengatur tekanan output DC rata-rata atau VDC dikendalikan oleh sudut penyalaan dari testor. Jika I sama dengan 0 derajat, rangkaian berpotensi seperti penyala dioda tiga fasa terkontrol menghasilkan VDC Vmax. Seiring ditinggalnya meskipun 100 mendekati 120
180 derajat, DC akan menurun dalam mode inverter dengan sumber tekanan atau arus DC di ban. 90 derajat menghasilkan tekanan output negatif mengalirkan daya dari sisi DC kembali ke sisi AC. Dari sudut penyalaan T1 hingga T6, setiap store ini dinyalakan pada selang waktu 60 derajat dari yang lain. Secara alami, ada 6 puls dari tekanan fasa ke fasa output di setiap siklus AC. Selanjutnya, kita coba untuk simulasinya. Di sini kita menggunakan VR, VS, dan VT untuk sebagai input tekanan. Lalu kita menggunakan VLOAD untuk outputannya. Di sini terlihat pada rangkaian pertama menggunakan 6 SCR, fungsi untuk mengubah daya AC ketiga fase yang dapat diatur dengan DC-nya. Datangan tegangan dan fase sumber AC berhubung bintang Y berdasarkan parameter yang tertera 500 Hz, 220 volt dengan sudut fasa 0 derajat, 120 derajat, dan juga 240 derajat. Kita dapat menarik kesimpulan yaitu frekuensi 50 Hz, tekanan fase ke netral 220 volt. Lalu waktu penyalaan fairing atau angka-angka di tester misalkan 30, 60, atau 210, 240 sangat penting. Angka pertamanya misalkan 30 mengindikasikan sudut penyalaan yang diterapkan pada pulsa gerbang SCR sementara saya dalam rangkaian ini disetel pada sudut I. Lalu yang pada gambar float ini menampilkan simulasi tekanan terhadap waktu yang memvalidasi operasi rangkaian terkontrol. Pada gelombang, kemungkinan 3 gelombang sinusoidal merah jauh bergeser 120 sama lain. Begitu puncak nilai puncak gelombang pada sumbu Y terlihat pada sekitar 200 volt. Ini adalah tekanan puncak. Jika VMP 200 volt, maka VPH RMS besar 200 per akar kuadrat 2, yaitu 141 volt. Ini berbeda dengan nilai 220 V pada skema, menunjukkan bahwa 220 volt pada skema mungkin adalah VLLM SR yang setara dengan VMP 301 volt. Namun kita menggunakan pembaca grafik VMP 220 volt untuk menganalisis. Frekuensi satu siklus puncak terjadi dalam waktu 0,02 detik dari 0,0 second hingga 0,02 second yang membenarkan frekuensi input 50 Hz. V sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 0,01. Maka mendapatkan hasil 50 Hz. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.